Padahal kita tahu ya, beberapa bukti mengenai kasus-kasus korupsi di pejabat-pejabat tinggi negara ya, termasuk juga kasus menantu Jokowi yang terindikasi kasus Blok Medan atau adanya ekspor nikel ke Cina antara 2020 sampai 2022 ya, yang disebut dengan Blok Medan itu ya, itu ternyata di dalam Bea Cukai Indonesia tidak terdaftar, tapi dari negara Cina atau Tiongkok itu ada daftarnya bahwa Indonesia itu pernah mengekspor 5,3 juta ton nikel ke negara tirai bambu tersebut ya. Dan kita tahu ya, Faisal Basri almarhum mendapatkan data itu dari KPK ya. Dan kalau kita lihat ya, kasus-kasus korupsi yang ada juga di lingkungan pemerintahan Jokowi pada saat itu juga sesungguhnya juga ada. Apakah itu di Kepolisian Negara Republik Indonesia atau juga mungkin atau juga di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi kasus-kasus itu bukanlah isapan jempol ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini amat janggal atau pertama kalinya Presiden langsung merespons apa yang dilaporkan oleh sebuah lembaga ya, dan beliau juga langsung mengatakan bahwa ini framing jahat dari sebuah lembaga swadaya masyarakat gitu kan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh OCCRP itu dianggap sebagai suatu pembusukan politik ya, dan juga kejahatan politik terhadap dirinya ataupun keluarganya atau juga negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan ya, walaupun Jokowi tidak terpilih menjadi Persons of the Year dari laporan investigative reporting tersebut ya, itu yang menang itu adalah Presiden Assad dari Suriah ya. Tapi karena Indonesia masuk di dalam laporan tersebut ya, bahkan hanya 5 negara yang masuk ke dalam laporan OCCRP tersebut ya, ini memang sangat menakjubkan. Mengapa? Kita tahu di dunia ini ada 195 negara ya, dan kemudian yang masuk dalam kaitan dengan organized crime and corruption reporting project itu hanya 5 negara ya, termasuk Indonesia. Dan kita tahu bahwa itu tentunya mencoreng nama baik Jokowi. Kalau kita perhatikan ya, ini agak berbeda dengan berbagai laporan yang lain ya. Saya beri contoh, misalnya ketika suatu komisi HAM PBB ya, atau yang disebut dengan CCPR ya, Committee on Civil and Political Rights ya, itu anggotanya yaitu Baker Wali Ndiaye ya, itu mempertanyakan netralitas Presiden RI Joko Widodo dalam Pilpres 2024 ya. Itu dalam sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss pada Selasa 12 Maret. Ndiaye melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024 ya. Dan dia juga mempertanyakan bagaimana mungkin seorang presiden kemudian juga bisa mempengaruhi ya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan juga calon wakil presiden pada menit-menit terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden 2024 kemarin ya, atau pada bulan Februari kemarin ya. Kita tahu pendaftarannya pada bulan Oktober 2023 yang lalu kan. Dan kita tahu delegasi Indonesia pada sidang CCPR tersebut ya, itu tidak menjawab pertanyaan tersebut ya. Bahkan sepertinya menjawab hal-hal yang lain ya. Dan Ndiaye, seorang wakil dari Afrika, itu terus mempertanyakan persoalan itu, apakah tidak bisa dicegah seorang Presiden Republik Indonesia itu bisa mempengaruhi pemilihan umum di negerinya ya, dan kemudian menjadikan anaknya sendiri menjadi calon wakil presiden dan kemudian terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia ya. Dan kita tahu delegasi Indonesia tidak menjawabnya, dan istana juga tidak memberikan komentar apapun. Demikian juga Presiden Jokowi juga tidak memberikan komentar apapun ya. Dalam proses tersebut yang kita ingat adalah Presiden mengatakan bahwa Gibran itu masih terlalu muda, kemudian baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, dan dia pengalaman politiknya juga belum banyak ya. Jadi nggak mungkin dia dicalonkan menjadi calon wakil presiden ya. Tapi begitu ternyata Gibran masuk menjadi calon presiden, Jokowi hanya kemudian merespon dengan mengatakan, sebagai orang tua, saya hanya menyetujui dan mendoakan. Ya.
Dan kita lihat juga ya, bagaimana respon Presiden Jokowi ketika mantan orang dekatnya, yaitu Andi Wijayanto ya, mengungkapkan kepada publik bahwa Jokowi pernah mengatakan pada Andi Wijayanto bahwa pada pemilu presiden 2024 kemarin ya, atau pada saat itu jumlah suara PDIP akan menurun, bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan masuk parlemen, dan kemudian bahwa calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 kemarin ya. Dan ketika hal itu diungkapkan oleh Andi Wijayanto, tidak ada komentar apapun dari presiden ya, kecuali dari para pembantunya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ingat akan adanya peristiwa itu ya. Dan kemudian saya tidak pernah mendengar presiden mengatakan hal tersebut ya. Atau sama ketika mantan ketua KPK pada tahun awal Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, antara 2014 sampai 2019 ya, beliau mengatakan bahwa dia pernah dipanggil ke istana oleh Presiden Jokowi, dan kemudian dikatakan Presiden tanpa dia bisa melihat, hanya mendengarkan suaranya bahwa hentikan. Apa yang dimaksud hentikan itu adalah penyidikan terhadap Ketua DPR RI pada saat itu, Setia Novanto ya, yang kebetulan juga adalah Ketua Umum Partai Golkar ya. Kenapa? Karena saat itu Setia Novanto terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Ya. Tapi ketika Ketua KPK mengatakan bahwa ada aturan dalam KPK bahwa sekali surat itu dikeluarkan oleh KPK, sekali itu pula sprindik itu tidak bisa dicabut. Adakah komentar dari Presiden setelah itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah dari komentar para pembantunya. Ya. Ketika juga ribut-ribut mengenai bagaimana istana itu juga berupaya untuk mempengaruhi MK dalam putusan mengenai usia calon presiden dan wakil presiden tersebut ya, dan juga sebuah terbitan di Jakarta ya, melalui bocor halus politiknya mengatakan bahwa ada operator politik dari istana untuk mempengaruhi proses tersebut ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini teman-teman menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menjalankan nilai-nilai politik yang adil ke depan. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, mengapa Jokowi agresif merespon nominasinya sebagai tokoh terkorup sedunia oleh SCCRP? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak masyarakat Indonesia. Nah teman-teman, kalau kita melihat ya, pada kesempatan ini jika di Korsel Jokowi sudah ditangkap dan dihukum mati, tapi di Indonesia koruptor justru senyum-senyum, gak ada penyesalan sama sekali. Kalau seorang pemimpin suka dan sering berbohong kepada rakyat, secara otomatis pemimpin itu akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Inilah tindakan-tindakan yang tidak etis untuk dijadikan sebuah nilai-nilai yang jujur. Kalau kita lihat, kalau Pak Jokowi, jika Bapak tidak seperti tuduhan lembaga OCCRP, tolong Bapak tuntut OCCRP ke Mahkamah Internasional supaya rakyat Indonesia tahu mana yang benar. Nah, sebagai mantan presiden tentunya kita malu memiliki presiden yang pernah tercatat namanya sebagai presiden terkorup sedunia. Dunia itu sangat luas dan namanya dikenal, sehingga inilah membuat rakyat Indonesia kecewa terhadap oknum seperti ini. Baru pertama kali Indonesia punya juara dunia, seorang pemimpin negara presiden terkorup sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 2024, yaitu Jokowi sang presiden juara 3 terkorup sedunia. Kita rakyat memerlukan informasi dan tokoh-tokoh seperti itu, Prof. Ikrar. Semangat mengedukasi kami rakyat, Prof. Semoga Prof. Ikrar dan tokoh-tokoh baik yang mengabdi pada negara Indonesia. Publik kecewa dengan OCCRP karena kenapa? Karena OCCRP tidak memberi peringkat nomor 1 di kontes terkorup idol. Harusnya OCCRP kontak para netizen Indonesia, jadi bisa beri bukti-bukti agak lain untuk nambah poin buat Jokowi agar jadi idol nomor 1. Nah, tentunya masyarakat memiliki rekam jejak dan track record seorang Jokowi yang benar-benar menunjukkan dirinya tidak layak dikatakan sebagai presiden
yang berjasa bagi negara. Kado yang memalukan buat bangsa Indonesia. Ini adalah kado yang membuat rakyat kecewa, yang sebelumnya kita telah mempercayakan masa depan bangsa, mempercayakan negara ke dalam tangan Prabowo Subianto, karena Prabowo tidak dapat menindak tegas seorang Jokowi. Makanya masyarakat turun ke jalan, ya, berlomba-lomba untuk memberikan nilai-nilai yang jujur terhadap bangsa dan negara. Negara kita jauh dari kata-kata jujur. Kalau Jokowi telah memframing dirinya sebagai orang baik, sederhana, sehingga membodohi, menipu rakyat selama 10 tahun. Itu justru lebih jahat, apapun alasannya tentu sejahat-jahat manusia. Selama buat Mulyono karena jadi tokoh nomor 2 di dunia yang jadi sejarah Indonesia di dunia akhirat, berarti diburu pengejar koruptor internasional. Saatnya momen ini menjadi titik awal untuk membongkar kebusukan Mulyono dan keluarga. Pesan untuk Presiden Prabowo, Pak Prabowo tak usah jauh-jauh mengejar koruptor sampai Antartika. Orang sekeliling Prabowo ada koruptornya. Kami rakyat Indonesia menunggu ketegasan Bapak, jangan cuma omongan-omongan. Kalau Pak Mantan merasa bersih, sebaiknya Gibran nggak jadi wapres ketika Pak Mantan masih jadi presiden. Mantunya bisa jadi gubernur, anak bungsunya bisa jadi ketua PSI. Nah, inilah tindakan-tindakan yang tidak etis sebenarnya dipertontonkan kepada publik, karena seorang presiden melakukan tindakan-tindakan yang fatal, tindakan yang hina, yang tidak patut diapresiasi. Kami sangat tercerdaskan dengan statement Prof. Ikrar, dengan penjabaran beliau jelas dan sangat detail. Terima kasih, masih ada orang-orang yang cinta pada negara ini, yang memberikan nilai-nilai yang jujur. Teman-teman, jelas sekali tingkah korupsi Jokowi dan keluarga, tinggal tunggu sebuah tindakan yang nyata, kisah nyata, supaya seorang presiden seperti ini menyadari sebuah kesalahan besar. Mumpung Jokowi nantang untuk dibuktikan tindakan korupsi atas dirinya dan keluarga, juga atas jabatannya, pihak perwakilan oposisi VS Jokowi masuk di meja peradilan. Silakan untuk dites, beranikah Jokowi sesuai dengan tantangannya. Ini akan lebih seru, mudah-mudahan kesatrian hadir dalam persidangan. Jangan sampai seperti gugatan ijazah palsu Jokowi, tidak hadir orang dan ijazah yang diperkara berarti memang ijazah palsu atau tidak punya ijazah. Maju ke tampil kawan. Prof. Ikrar Nusa Bakti, Jokowi sebagai mantan presiden terkorup menurut lembaga CCRP. Jangan Mulyono aja, para penjahat di pemerintah kabinet Pak Prabowo juga ada yang korupsi ketika kabinet pemerintah Mulyono, contoh Julhas, Erlangga Hartarto, Bahlil dan lain-lain yang ikut juga korupsi. Profesor ini harus ditangkap dan diadili, Mulyono dan kroni-kroninya. Nah teman-teman, sobat-sobat semuanya, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini teman-teman, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.